Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Abdus Sobur SPD, guru mata pelajaran PJOK di SMA Negeri 1 Megamendung. Saya akan memberikan pembelajaran atau materi mengenai atletik, yaitu di nomor jalan cepat. Apa itu jalan cepat? Jalan cepat merupakan gerakan maju dengan melangkah tanpa adanya hubungan terputus dengan tanah. Setiap kali melangkah, kaki depan harus menyentuh tanah sebelum kaki belakang meninggalkan tanah. Sejarah jalan cepat, jalan cepat ini pertama diselenggarakan pada lintasan sebagai salah satu nomor di Olimpiade tahun 1976, tercantum nomor jalan cepat yaitu 20 km yang sejak 1956 dipertandingkan dalam Olimpiade. Tetapi pada Olimpiade tahun 1980 di Moskow, jalan cepat 50 km dicantumkan lagi dalam nomor perlombaan. Dalam Olimpiade modern, perlombaan jalan cepat 20 km dan 50 km telah lama menjadi nomor yang selalu diperlombakan. Di Indonesia, perlombaan jalan cepat sebagai nomor yang diperlombakan pada kejuaraan nasional atletik tahun 1978. Jarak yang diperlombakan ialah untuk wanita 5 km dan 10 km dan untuk pria 10 km dan 20 km. Teknik dasar jalan cepat, sederhananya olahraga jalan cepat dapat dilakukan dengan menggerakkan kaki ke depan sedemikian rupa. Tentu saja dengan catatan tapak kaki ke belakang harus selalu bersentuhan dengan tanah. Apabila kedua kaki melayang dari permukaan tanah pada saat melakukan gerakan maju, maka seorang atlet bisa terkena pelanggaran. Selama melakukan gerakan olahraga jalan cepat, kaki yang bergerak maju harus bersentuhan dengan tanah terlebih dahulu. Sebelum kaki belakang bergerak meninggalkan permukaan tanah, selain itu kaki penyangga diketahui harus selalu lurus dan tidak bengkok di bagian lutut pada saat posisi tegak. Teknik dasar jalan cepat. Teknik awal start. Teknik awal atau bisa disebut start. Teknik yang dilakukan sebelum memulai jalan cepat pada teknik awal ini diketahui tidak ada gerakan khusus yang perlu dilakukan. Para peserta jalan cepat hanya perlu berdiri di belakang garis start. Yang pertama, peserta harus menunggu suara atau arahan bersedia di belakang garis start. Yang kedua, peserta harus memposisikan kaki kiri tepat di belakang garis start dan kaki kanan berada di belakang kaki kiri. Yang ketiga, selanjutnya badan peserta harus dicondongkan ke depan dengan kedua tangan dalam posisi rileks. Yang keempat, pada saat terdengar bunyi pistol pada suara ya dari petugas, maka dapat secepat mungkin langkah kaki kanan sembari terlebih dahulu disusul kaki kiri secepat mungkin dengan ayunan tangan yang rileks. Setelah berhasil melakukan teknik dan awalan, teknik berikutnya yang harus dikuasai yaitu terkait posisi badan. Pada saat melakukan gerakan jalan cepat, peserta harus memiliki posisi badan yang tepat. Hal ini dikarenakan posisi badan sangat menentukan dalam melakukan jalan cepat secara efektif atau tidak. Maka dari itu sikap atau posisi badan yang baik dan benar pada saat melakukan jalan cepat yaitu memposisikan tubuh menghadap ke depan sementara siku ditekuk sehingga membentuk sudut 90 derajat. Teknik langkah kaki setelah memahami teknik posisi badan yang benar pada saat melakukan gerak cepat, selanjutnya perlu dipahami teknik langkah kaki. Teknik langkah kaki yang benar untuk jalan cepat yang menitik beratkan pada massa atau berat tubuh di bagian paha. Hal ini dikarenakan bagian paha memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan. Maka dari itu teknik langkah kaki ini menjadi teknik yang cukup berpengaruh karena dapat dilakukan dengan cara menjaga ayunan kaki sekaligus menekuk lutut. Tidak hanya itu, bagian tumit kaki harus menyentuh dahulu menjaga kepastian posisi kaki. Teknik akhiran atau finish. Setelah berhasil melakukan teknik awalan, posisi badan, dan langkah kaki dengan tepat, maka teknik selanjutnya dari jalan cepat adalah teknik akhiran atau finish. Sekilas teknik akhiran ini cukup mudah untuk dilakukan, hanya saja teknik ini sering tidak dilakukan oleh para peserta pemula. Pada saat peserta olahraga jalan cepat menyentuh garis finish,
Peserta tidak diperbolehkan berhenti pada saat itu juga. Peserta diharuskan untuk tetap melakukan gerakan jalan cepat sampai akhir 5 meter dari garis finish. Setelah lebih dari 5 meter, peserta dapat mulai menurun kecepatannya hingga akhirnya berhenti dengan sempurna. Terakhir, memperkenalkan olahraga sangatlah baik karena bisa menjaga kesehatan tubuh lebih baik lagi. Jika memperkenalkan olahraga melalui berbagai macam pengetahuan olahraga, warna dunia olahraga menjadi lebih banyak. Berikut fase-fase aktivitas teknik jalan cepat, yaitu fase tumbuhan dua kaki, fase tarikan, yaitu fase jalan kaki yang pertama. Gerakan tumbuhan dua kaki pasti dapat dilakukan dengan sangat singkat ketika dua kaki bersentuhan dengan tanah. Pada saat itu juga berakhir dorongan serius diikuti oleh gerakan tarikan. Tarikan dilakukan dengan lama dan menjadikan gerakan melawan pada bahu panggul. Fase tarikan saja, fase gerakan tarikan kedua bisa mulai dilakukan setelah gerakan tersebutnya selesai. Gerakan tarikan ini dilakukan dengan kaki depan melalui kerja tumit dan koordinasi semua bagian badan. Gerakan ini dapat bisa selesai pada saat posisi badan. Fase relaksasi. Fase ini terletak antara selesainya fase tarikan dan awalan dari fase dorongan kaki. Posisi pinggang harus berada pada bidang yang sama dengan bahu atau lengan vertikal. Fase dorongan, fase keempat ini yaitu dapat dilakukan ketika fase sebelumnya sudah selesai. Pada saat titik pusat gravitasi badan difokuskan pada kaki tubuh, maka yang baru saja menyelesaikan tarikan bisa memulai gerakan dorongan. Selanjutnya kaki yang lain dapat bergerak maju dan diluruskan. Setelah itu pada saat melangkah ke depan dengan jangkauan gerak yang lebar, pinggang akan berada pada sisi yang sama dan maju salah sehingga menjadi suatu fleksibilitas yang besar. Di sini ada peraturan jalan cepat, ya, itu sebagaimana perlombaan ada beberapa aturan yang dilakukan agar olahraga jalan cepat bisa dilaksanakan dengan adil dan sportif. Jalan cepat harus dilakukan dengan kaki depan menginjak tanah saat kaki bagian belakang diangkat untuk langkah. Jika atlet tidak melakukan hal tersebut, maka atlet dianggap melanggar. Atlet dianggap memenangkan pertandingan jika tubuh atlet bukan kepala berhasil melewati garis finish. Ya, jadi begitu. Manfaat jalan cepat yaitu menjaga berat badan yang sehat, ya, mencegah sekaligus mengelola berbagai kondisi, termasuk penyakit jantung, stroke, tekanan darah tinggi, kanker, dan diabetes tipe 2. Meningkatkan fungsi jantung, menguatkan tulang dan otot tubuh, memperbaiki suasana hati, kemampuan berpikir, memori, dan kualitas tidur karena bisa mengurangi stres. Nah, itu manfaat yang selanjutnya memperkuat sistem kekebalan tubuh dan meningkatkan keseimbangan dan koordinasi tubuh. Sekian, saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.